Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul makalah desain pembelajaran silabus. Oleh karena itu, untuk meningkat waktu kita mulai saja dengan kita awali dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi atau poin yang pertama akan dijelaskan dari sebelah kanan saya, kemudian berurutan sampai ke kiri. Silakan kepada saudari Mara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama, pengertian silabus pembelajaran. Silabus pada dasarnya merupakan garis besar program pembelajaran. Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi. Kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Pada sistem pengelolaan pendidikan yang tersentralisasi seperti di Indonesia, penyusunan silabus pada umumnya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini departemen yang mengurus pendidikan. Pada sistem pengelolaan pendidikan yang desentralistik, penyusunan silabus dilakukan oleh sekolah aparat guru yang mengajar di sekolah tertentu. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan silabus pembelajaran dan penilaian diserahkan kepada satuan pendidikan atau guru-gurulah yang mengembangkan silabus pembelajaran dan penilaian di sekolah tempat mereka mengajar. Kurikulum 2013 dan juga berbasis pada kompetensi penyusunan silabus minimal sangat mungkin disusun pemerintah pusat, namun pengembangannya perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar daerah atau satuan pendidikan setempat. Baik, selanjutnya satuan implementasi standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 2009 menyatakan bahwa silabus sebagai acuan pengembangan LPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi SK, kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi, standar berpusat, serta tanggal penyusunan KTSP. Dengan demikian, alat kurikulumnya sekolah dan guru-guru di sekolah tertentu perlu meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan pengembangan silabus dan pencapaian pembelajaran. Manfaat adanya desain silabus pembelajaran. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Ya. Kemudian di sini prinsip silabus pembelajaran. Di sini ada 8 prinsip. Yang pertama, ilmiah. Seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, relevan. Cakupan ke dalam tingkat kerusakan dan menurunkan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik secara sosial, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, sistematik. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Ada memadai. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Makanan aktual dan kontekstual. Semua komponen memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan
kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah fleksibel. Seluruh komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan yang kedelapan, menyeluruh komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yang D, prosedur pengembangan desain silabus pembelajaran. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran yang GMP pada atau pusat kegiatan guru, PKG dan dinas pendidikan. Damas Yati 2008 menyatakan bahwa pengembangan silabus dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang A, mengisi kolom identitas. Yang B, mengkaji standar kompetensi. Mengkaji standar kompetensi perlu memperhatikan yang B, konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang C, mengkaji kompetensi dasar. D, mengidentifikasi materi pokok. Mengkaji standar kompetensi perlu memperhatikan 1. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, kebermanfaatan bagi peserta didik. Ketiga, struktur keilmuan. Keempat, keandalan dan keluasan materi. Yang kelima, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang keenam, alokasi waktu. Nah, langsung saja. Adapun yang E, mengembangkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar berisi skenario pembelajaran yang lebih menonjolkan pengalaman belajar peserta didik, memberi kesempatan siswa mengonstruksi pengetahuan sendiri, pengembangan seluruh kecakapan hidup peserta didik, dan bermakna bagi kehidupan mereka. Ketepatan pilihan pada pendekatan, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran sangat menentukan pengalaman belajar peserta didik. Adapun merumuskan indikator, indikator merupakan penjabaran KD yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respons dari peserta didik. Pengembangan indikator hendaknya memperhatikan karakteristik daerah satuan pendidik dan peserta didik menggunakan kata kerja personal yang terukur dan dapat diobservasi pilihan pada kata kerja, menyusun alat penilaian. Adapun menentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dan adapun menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar diperkirakan sesuai kebutuhan peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Selanjutnya, adapun yang ini menentukan sumber belajar. Sumber belajar dapat menggunakan buku rujukan, objek, bahan, benda, narasumber, peristiwa, lingkungan fisik, sosial, psikologi, budaya, dan lainnya yang relevan
Sumber belajar hendaknya berkesesuaian dengan SK, AD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Baik teman-teman sekalian, jadi terakhir dapat kita simpulkan bahwasanya desain syllabus ini adalah proses merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang berkaitan untuk mencapai pembahasan kompetensi dasar yang dipertimbangkan berdasarkan beberapa faktor. Nah, syllabus ini tentunya bermanfaat sebagai pedoman dan pengembangan pembelajaran, seperti membuat rencana pembelajaran, kemudian pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Baik teman-teman sekalian, karena kami sudah selesai menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, kita lanjut ke sesi yang kedua yang menjadi pertanyaan. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ada. Oke, baik, karena tidak ada yang bertanya, kami anggap sudah memahami dan mungkin nanti dosen yang akan menjelaskan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.